Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wa zubratul mu'minin rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana adab memilih kuburan, begitu ya? Adab memilih kuburan. Jadi kita cara memilih kuburan adabnya itu bagaimana? Sudah. Selanjutnya pada kesempatan sore hari ini, maghrib kali ini, kita akan membahas cara membuat kuburan. Cara membuat kuburan. Wa afdaluhu khufratun qadra qamatin wa basqatin wa huwa arba'atu adhra'in wa nisfun. Cara membuat kubur ada dua cara, ya. Kalau kita mau bikin kuburan itu ada dua cara. Cara membuat kuburan punya dua fungsi, gitu, ya. Yang dimana lubang tersebut punya dua fungsi. Satu fungsinya yaitu fungsi pertama itu dengan jalan jenazahnya aman dari binatang ternak, binatang buas, baunya nggak kecium. Yang kedua, nggak diganggu sama binatang buas. Saya pernah nanya, ada orang forensik, Pak, di rumah sakit Polri. Kebetulan teman dokter forensik. Dia itu kalau ada orang-orang yang ketika orang tersebut nggak punya keluarga, itu dikuburin di satu tempat, saya menyebut namanya. Ada di daerah Bekasi situ, dikubur di situ, tapi nggak dalam, digalinya cuma setelah disimpan, diumumkan kok nggak ada keluarganya, maka itu dikubur sedengkul. Nanti dikasih nama cuma itu, maka baunya udah kecium, katanya udah gak kecium. Di samping gak kecium, maka mayat tersebut juga gak akan digaruk sama binatang-binatang buas, ya kucing, ya harimau kan gitu. Ya, sekitar 50 cm, 40 sampai 50 cm segitu. Oh jadi segitu ya? Iya. Tuh, insyaallah. Nah, itu cara ini minimal. Kalau misalkan memang udah nggak memungkinkan, misalkan kalau lebih dari semeter keluar air terus, misalkan gitu, ya udah jangan dalam-dalam. Cara bikin kuburan secara minimal tadi, satu, agar mayit itu baunya nggak keluar, nggak kecium orang. Yang kedua, biar tidak diganggu, tidak dirusak sama binatang buas. Itu kayak gitu. Paham ya? Selanjutnya, cara maksimal, cara yang sempurna, cara yang sesuai anjuran Rasulullah SAW. Jangan dikomentarin dulu ya. Pokoknya kita mau sesuai cara Rasul. Jangan tuh tanah tuh kagak ada. Udah diam dulu. Ini mah cara Rasul, bahasa Rasulullah SAW. Kalau mau sempurna, lebarnya itu sama dengan 4 ziro. Lebarnya 4 ziro, panjangnya 4 ziro. Itu kayak gitu, bahasa Arab. Ya, lebarnya 4 ziro, ya, panjangnya 4 ziro. 4 ziro itu sama dengan 4 hasta setengah. Mohon maaf, 4 ziro. 1 ziro, ulangi. Panjangnya 4 hasta setengah. Lebarnya juga 4 hasta setengah.
jangan pakai dirham, hasta, ya, 4 hasta setengah. Lalu 1 hasta itu ukurannya, 1 hasta itu 50 cm, ya, 1 hasta itu 50 cm, maka 50 kali 4 200 cm panjangnya, lebarnya juga begitu. Tambahin setengah itu 25, berarti 225 cm atau 200 meter lebih dikit. Panjangnya 2 meter, lebarnya 2 meter. Jangan ngomong Om Bagus, mana tanahnya? Di kuburan kan kegedean segitu mah. Lah ini mau ikut Rasul kan enggak? Lah kalau mau ikut Rasul ya segitu. Sunnah itu 2 kali 2, berarti panjang 2 meter, lebar 2 meter. Selanjutnya ya, kalau coba nanti coba lihat di ceker, panjangnya berapa? 2 meter. Iya, 2 meter. Kok sampai? Paling kalau mayatnya dikasih tali 180 nih, 180 lebihnya dikit, 185, 190 kan begitu ya? Ya, enggak pasti. Lebarnya 2 meter juga. Wah, jangan bohong Bagus, 2 meter kan lebarnya. Oke, berarti nggak sesuai. Paling 70 ya, 70 cm sampai 1 meter palingan gitu ya. Tapi mohon maaf, bukan salah, bukan. Cuma nggak dapat sunnah. Kalau dapat sunnah 2 kali 2, panjangnya 2 meter, lebarnya 2 meter, 2 meter 25 cm, itu sesuai anjuran agama. Lalu dalamnya sesuai dalam yang dianjurkan Rasulullah SAW. Berapa? Sedalam apa kuburan yang harus kita gali? Seberdirian dan 1 lambaian. Saya berdiri nih, umum saya segini, berdiri, tambahin 1 lambai, segini nih, segini, seberdiri selambaian, segini, ini segini nih, berapa meter? Saya, kalau nggak salah ini 165 cm, tambahin, ini 50 cm ya, ya 2 meter. Saya 165, tambahin 160, ini 50 cm nih, ya 2 meter. Kalau saya 150 tambah 50 berarti 2 meter. Kalau 150 berarti kan, kalau saya 160 tambah 50 kan 2 meter 10 kan gitu ya, 2 meter 15. Segini nih, semeter selambaian. Jangan Pak Teguh atau Bagus makin dalam nanti, atau mau komandan. Kalau tentara kebetulan kan gitu. Ngeri juga, kok medali gitu. Sekarang yang kalau kita gali di temperature berapa? Berapa? Semeter 40. Segini berarti? Segini ya? Segini. Yang bagus berapa? Seberdiri selambaian. Panjangnya 2 meter, lebarnya 2 meter, seberdiri selambaian dalamnya. Kita udah nggak ngikutin Rasul, kita mau ngikutin siapa kita? Yang gali mah gerendeng. Makanya saya sih, bentuk kuburan itu ada 2. Ketika mengikuti struktur tanah, punya apa itu kertas, ada kertas kosong. Ada kertas kosong. Bentuk kuburan yang banyak dipakai, kuburan yang dibikin namanya liang lahat. Kuburan yang dibikin liang lahat. Ya, ada kalanya kuburan itu menggunakan namanya liang lahat. Ini kuburan apa ya? Anggap aja 2 kali 2 ya. Nih, ini 2 meter, ini 2. Anggap aja anggap.
Nah, ini saya bikin sama arah kiblat ya Pak ya. Arah kiblat ke sana, ini timur. Maka kuburan itu ada dua tipe melihat konstruksi tanah. Kalau tanahnya kuat, maka bikin lahat. Bikin lahat. Lahat itu kalau dalam bahasa Indonesianya, lahat itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya lubang landak. Iya, yang lahat itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya lubang landak. Jadi setelah kita gali, maka nanti kita gali lagi di sini. Kira-kira dari sini sampai sini. Kira-kira 40 sampai 50 cm paling maksimal. Jadi kita buka di sini nih. Di sini. Nah, di sini. Gali ke bawah. Umumnya nih Pak, umumnya kalau orang yang menggali kubur ini temboknya ya, yang dicolok yang di sini. Salah itu. Yang dicolok yang ini. Ininya nih. Nah, ini kan nggak tiduran dulu kan. Ini kan apa namanya dindingnya. Maka yang dicolok itu bukan di dinding. Kalau orang bikin lahan tuh di sini Pak. Salah. Bikinnya tuh di sini nih. Iya, di lantai. Jadi ini ke sini 50 cm, ke dalam 50. Atau ke sininya 40, ke bawah 40. Pokoknya sesuai badan orang ya. Ke bawahnya 40 atau 50. Turunin. Berarti di sini ada coakannya nih. Bukan di sini. Ini tukang kuburan kudu ngaji nih. Mohon maaf ya, bukan saya nyalahin. Kadang-kadang kita kan main sekubur-kuburnya aja. Yang benar itu dibikin, berarti ini dinding mah gak usah dicoak-coak nih, yang dicoak yang ke sini. Berarti ini yang dibuka nih. Nah, nanti mayit ditaruh di sini. Andai mayit ya. Saluran ini. Wah, ini gambarnya. Gambar. Misal kayak Pak Tino Sigit. Udah, jangan ngomong. Ini sih berisik nih. Nanti ketika sudah dicolok 50 ya, 40 kan, 40 sampai 50, nanti pampaknya kita di sini. Nah, gitu pampaknya. Jadi dinding nggak sama sekali dicolok. Nah, udah ini papan ya, yang banyak biar tertutup. Gitu. Oke, paham? Tapi mohon izin, kalau tanahnya kuat, maka bikinnya lubang landak atau yang lahat. Tapi ada yang tidak kuat, contohnya tanah-tanah yang ada di Kalimantan, di Banjarmasin. Banjarmasin itu karena tanahnya gambut. Ya, tanahnya gambut. Mohon izin, dahulu Syekh Arsad Al-Banjari, ulama Indonesia, Imam Masjidil Haram. Ulama Indonesia tapi Imam Masjidil Haram. Syekh Arsad Al-Banjari itu pernah ditanya, guru, boleh nggak mayit itu dipapanin, dipetiin, lalu dimasukin ke dalam tanah, tapi tidak tiduran? Kalau ini kan begini kan tidur ya, dia berdiri. Mayit itu ditaruhnya berdiri begini, diikat. Kenapa? Karena kalau taruh begini ambles Pak. Maka kita dimasukin ke dalam kayak paku bumi. Maka itulah Syekh Arsad tulis kitab 5 jilid untuk menjawab masalah mayit. Itu lama tuh baru. Kalau kita kan lihat Google. Google dulu dilihat. Nah ini nggak cocok nih. Yang lihat lahat ini nggak cocok kalau nanti adanya di bumi Kalimantan atau di tempat-tempat lain. Maka tipologi yang kedua begini. Kalau ini namanya liangnya liang lahat, sebelah sono. Tapi sekali lagi, ingat-ingat, bukan dinding yang dicoak. Paham ya? Siapa? Masuk. Ayo. Bukan dindingnya yang dicoak, tapi ininya. Paham ya? Nah, yang kedua, karena tanahnya nggak namanya kaca kuring. Namanya kaca kuring. Kaca kuring itu bukan di sini, tapi di sini yang
soal tengah. Nah, tutupnya lurus begitu. Jadi kalau dengkur gak ada masalah, sholat hukum gak ada masalah. Oke Pak ya. Jadi cara bikin landak nih, cara bikin lakat ada yang seperti ini. Jadi yang kita pakai ya, cuman adanya di dinding. Iya. Iya kan? Kalau orang-orang yang bikin sekarang kan masuk ke dalam. Kalau dianggapnya lubang landak kan ke dalam gitu. Padahal di sini aja kalau saya bilang. Nanti fungsinya apa nih Pak? Lihat ya. Fungsinya apa? Ini 2 meter panjang, lebarnya 2 meter, panjang 2 meter. Ini nanti bisa buat tempat ini. Nih, nanti naruh nisan, mohon maaf ya, bukan di sini. Sunnahnya di sini naruh nisan nih. Tuh, nisannya tuh di sini. Nah, dekat kayak di kepala mayit. Berarti ini masih kosong. Nanti kalau dibongkar tinggal ditaruh nih ada mayit di sini boleh. Jadi nanti ada lagi di sini 2. Berarti kalau nanti ini suami misal ya, ini syar'i ini. Misalkan ini suami, nanti istrinya wafat tinggal dibongkar, maka nggak bisa bikin lahat, bikinnya kaca buri. Paham nggak? Nah ini, jadi nggak ditumpuk jatuhnya. Namanya di sini nanti yang kedua. Jika misalkan dicekir ternyata maunya begini, ya silakan. Kalau maunya ya biasa dicekir begini ya, kayak begini silakan. Kan gitu. Tapi misalkan pesen, kalau saya wafat nanti bikinnya kayak kaca kuring aja, boleh, sunnah. Ya nggak sunnah itu nggak bikin kaca kuring, nggak bikin lahat mentaro aja. Nah gitu, itu kurang pas. Boleh ya? Pas, pikir loh Pak, bisa dulu. Ya, sip, tidur nih, pasnya ya. Ke dalam 40 cm berarti nih, ke dalam, bukan di sono. Maka nanti mayat ini kan akan di ada kiblat begitu. Tuh. Ini masih ada sisa dikit, maka nanti taruh gitu. Gak mungkin begini Pak, gak mungkin lurus pasti. Tapi bentar dulu, nanti gede banget badan. Lagi. Sana. Nah, ini umum yang ada di kuburan kita. Nisan lahat itu masuk ke dalam. Jadi mayat itu masuk ke dalam sana. Jadi udah di luar kuburan itu sebenarnya. Paham ya? Di luar kuburan kita. Ini kan dimasukin lagi di kubang sono kan. Jenazah, tulang, gigi, rambut, kuku baru 50 cm, belum dalam, maka batalin, nggak boleh diterusin. Cuma kalau ketemu main terusin aja, jangan. Kalau baru mulai menggali, kira-kira kisaran 50, belum dalam gitu Pak, baru sampai segini, kok pas dilihat ketemu tulang, ketemu daging, daging udah nggak ada misalnya, ketemu tulang, rambut, gigi misalnya gitu, kuku, maka lubangnya batalin, ngegalinya batalin, udah cari tempat lain, begitu. Kecuali kita udah gali semeter satu badan selambayan, udah dalam nih, pas lagi bikin landak, bikin lahat kita cokoknya 50 cm kan, pas kita buka cowok untuk bikin lubang lahat, ada tulang nih, ada tengkorak nih, jangan ditutup lagi, mampus capek. Ambil itu tulang, kafannya. Nanti kuburan yang dilandak itu masukin mayit, nanti yang ini taruh di sampingnya, di atasnya, begitu. Kita di atasnya. Jadi perantaranya begitu. Kalau udah dalam, kalau belum dalam, umumnya kan kalau gitu kan anggap kuburannya kayak begitu, posisinya maunya yang mana? Atas atau kosong aja ya. Bikinin bola, segini aja, kayak bola kastik, sebola kastik begitu, dari tanah. Jumlahnya 6, ya, jumlahnya 6. Bikin bola-bola, kayak bola kastik gitu, dari tanah. Jumlahnya 6. Sama satu dari tanah bantalan. Bantalan itu berarti kotak. Tanah dibikin kotak gitu, dipadatin kotak kayak bantal gitu. Yang nanti ini buat mengganjal mayit, dari mulai kepala
Nanti di belakang punggung, lalu di ini apa namanya? Pinggang, di lutut, di kaki. Nanti kepala ikut bantalannya. 7 bulannya semuanya. Ya. Lalu itu kuburannya harusnya kayak gini. Itu bantalan sama bola-bolanya itu dibacain inna anzalna. Setiap bolanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruh. Wa ruh fiha bi rabbihim min salamun ya hakamul ma'rifat. 1. Masih ada 7 tuh, masih ada 6 lagi. Terus begitu. Bikin. Kalau yang menggali kan banyak, ada 3 dan 4 orang ya. Berapa orang? 2 lah. Ada 3 atau 2 orang. Enggak usah gali semua, kan susah. Gantian yang bikin bola siapa, yang itu siapa, nanti kalau dia gantian. Begitu. Kenapa dalam Sunan Baihaqi, dalam hadis Imam Rahimah Baihaqi, jika ada mayit yang dibantu dengan satu inna fi lailatul qadr, maka mayit tersebut gak akan kena ujian di alam kubur. Dari uji, Masya Allah, luar biasa ya. Kita nih mayit banyak diuji gara-gara kita ngurusinnya kagak benar. Ngurusinnya kagak benar. Dah. Kemudian setelah siap baru mayit diusung nih. Telepon. Udah siap belum kuburan? Udah, mayit kita usung. Namanya tasjilul janazah. Nganterin mayit. Walaupun kita nggak kenal, kalau tetangga kita, kalau bisa anterin, karena pahalanya gede ganjarannya. Kalau nyolatin 1 tirot, kalau nganterin 1 tirot. 1 tirot itu apa? 1 gunung Uhud. Gede kan lebih. Kalau boleh tanya Pak Komandan. Gunung Uhud gede. Kita kan fakir, miskin, ganjaran. Miskin pahala. Udah miskin sombong, udah lah orang nganterin sombong. Kalau miskin jangan sombong, banyak pahala ini, anterin. Seberapa jauh sih TPU ceknya? Kalau mau sudah lah, jauh saya sekarang mancing. Pahala dibandingin memancing. Tapi gak lama ini, gak 10 juta ini. Tetap kalah, kira. 1 gunung. Nah, kalau bisa juga kemarin, kalau diusung jangan pakai ambulan. Kalau dekat mah bawa aja, usung, gitu ya. Mayit di belakang, yang nganter adanya di depan, kepalanya di belakang, kakinya di depan, begitu. Jalan, anterin, dapat 2 kira 2 pahala. Lumayan, 2 gunung Uhud. Nah, cara masuknya masuk TPU, ya. Cara masuknya kan kita masuk TPU nih. Lihat dulu, ini kuburannya tuh. Saya balikin lagi dah. TPU nih Pak. Nah, gerbang TPU. Mohon maaf, kepalanya ada di sini misalkan ya. Kepalanya di sini ya. Yang bakal kepala di sini. Sono kiblat. Masuk. Maka umumnya nih Pak, kekeliruan orang yang nganter jenazah taruhnya di sini. Bener nggak? Kerandanya kan taruhnya di sini kan? Nah, kalau nggak di sini kan? Bener apa salah saya ngomong? Bener. Naruhnya di sini nih jenazahnya. Di samping kanan atau kiri? Salah. Naruhnya itu di belakang kaki. Nih, ini kan untuk kaki nih. Ini untuk kepala sono, kaki sono. Maka kalau masuk dari sini, maka masuk nanti apa yang namanya kerandanya taruhnya di sini. Nah, begitu. Nah, ini kepala, ini kaki. Jadi kepala atau kaki, ini sunnah. Ada nggak yang udah nganter jenazah kayak gitu? Ada. Untung gue belum mati nih. Kalau saya mati nggak sempurna kita nih. Jadi kalau misalkan ini kepalanya, ini kakinya enak tuh masuk. Ini taruh kepalanya di sini kan? Nah ini kerandanya, kepalanya di sini, ini kakinya nih. Ini buat kaki dan kepala. Sunahnya begitu. Nah ini di samping semua kita ini. Paham ya? Ini kok pada melongo aja kenapa ini? Pak, ini pada melongo aja kenapa?
Umat Nabi berapa tahun udah umurnya? Pakai tikar, atau kalau nggak pakai tikar, nggak pakai kain, ya pakai tenda udah cukup. Nah gitu. Selanjutnya mayit dibuka kerandanya, mayit diangkat. Cara ngangkatnya 3 orang di atas, 3 orang di bawah. Begitu. Maksudnya 3 orang di atas itu bagaimana? Di atas 3, di bawah 3. Yang 3 orang itu menghadap ke arah timur. Saya contohin. Nih mayit ya Pak. 3 orang. Yuk. Nah. Di sini tengah-tengah. 3 orang. Ya. 3 di sini. Satu lagi Rob. Nah, 3 orang ya. 3 orang lagi di bawah. Ayo, 3 orang lagi sini. Yang kuat-kuat. Ayo. Jadi bawah. 3 di sini. Bawah. Nih, yang di atas itu menghadap ke arah timur, pas ke sono. Sedangkan yang di bawah menghadap ke arah barat. Nah, ada di situ. Nah, ini kan lihat misalnya nih, lihat nama apa lahatnya. Angkat. Dari belakang. Oh, ini kan dari belakang ya. Ini kaki, punggung terus sampai kepala di sini. Kepala di sini. Tuh, bawain turunin dong. Tar dulu. Nih, turunnya itu bener turun begitu. Iya, cukup. Ini kan ceritanya kan dalam ya. Dalam. Jangan ituin, turunin aja begitu. Nah, gitu. Biar jalan sendiri. Lempar dah. Nah, kalau ntar dulu, kalau tangan ini udah masuk ke situ, ente mundur. Nah, ente maju, terus, mundur, maju. Tuh, jadi mayitnya jalan, bukan diantar. Itu mayit tuh, bukan mayitnya jalan. Kalau mayitnya turun sampai jalan, itu dapat pahala banyak. Kita gimana nih? Udah dari samping, mayitnya diletakin begini, bukan dijalanin. Kalau dia dari samping nggak bisa jalan Pak. Langsung digituin. Coba ulangin. Nah, ini mau belajar baik nih. Ya. Sekarang bubi itu mau Turunin begitu aja Bos. Nah, turun. Lihat ulang. Emang Indonesia bagus. Jadi kalau udah ketemu tangan, turunin. Turun. Nah, udah ketemu tangan, terus. Tengah. Nah, gitu. Gampang. Terus. Kalau ini Jadi yang jalan badannya itu bukan gede. kita, tapi yang jalan itu mayitnya. Deh. Ini kan sunnah. Kalau Indonesia nggak sunnah, ya memang begitu. Berarti posisi ini udah selesai. Berarti mayit ada di sini. Duduk dulu di situ. Yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala millati Rasulillah. Allahumma ftah abwabas samai li ruhi. Kalau orangnya sebut namanya. Bawang bin ini. Wa akrim nuzulahu wa wasi' lahu fi qabrihi ya arhamar rahimin. Taruhnya dimiringin seperti orang tidur kayak kedinginan selimut. Nah, masuk. Nah, gitu. Pocongannya dibuka. Talinya dibuka. Talinya semuanya dibuka. Jidat, hidung, mulut ciumin ke tanah. Dan muka sama badan harus menghadap kiblat. Andai tidak menghadap kiblat, muka, badan, dada, maka harus dibongkar ulang. Kalau belum busuk. Kalau belum busuk, kalau udah ingatnya 3 sebulan, waduh, terus sebulan kemudian belum dihadapin ke kiblat, udah busuk belum kira-kira jenazahnya? Ya nggak usah. Cuman yang naruh dosa, yang angkat dosa, yang naruh dosa karena lupa nggak menghadapi ke arah kita. Kening, hidung, mulut, dagu nyentuh tanah, lalu hadap ke arah kiblat. Sini Rom. Sini, ini di sini ya. Sini, biarin dulu sebelah itu. Nah, ini kan tadinya posisinya begini. Nah, nanti kita arahin. Nah, sedekap. Nah, gitu ya, sedekap ini. Nah,
Ini kaki jangan dilurusin, kalau bisa digituin. Tuh. Nah, ini masuk situ. Oh, gitu. Posisinya begini, persis. Kalau bisa main kayak begini posisinya. Ya, kayak begini. Kayak orang tidur ini. Ini orang tidur yang ala Rasulullah begini. Tapi ini mah kebongkok banget ini. Oh, takut jatuh dia. Si lawan banget ini. Kayak begini. Ya, karena ada itu. Jadi dia, nah ini namanya menghadap kiblat, terus muka semuanya nyentuh ke tanah. Understand? Ya, balik. Nah, kalau dibutuhkan balik lagi ya. Assalamualaikum. Ilaika al-asmasu min ahlihi wa qarabatihi wa maraqaman kana yuhibbu qurbahu wa kharaja min rohid dunya wa sa'atiha ila zulmatil qabri wa dhaiqatihi. Allahumma inna hadha qad nazala bika wa anta khairu manzulin. Allahumma in aqabathu wa bizambin wa in fauta anhu wa anta ahlu afwi wal maghfirah. Allahumma askur hasanatihi waghfir an sayyiatihi wa'idhu min adzabil qabri ya arhamar rahimin. Sebelum kita tinggal mayit, sebelum kita masukin, sebelum kita lahatnya kita tutup. Potong rambut panjang itu mah. Nah katanya nih mayit mau jadi mayit VVIP. Benar apa enggak? Dia harus rapi. Oh kalau gitu Ustaz itu belum kenapa. Bawa buku itu bawa baca. Kan gitu. Saya maaf ya. Kita kalau naruh mayit pada doa apa itu? Ya Allah, ya Rabbi kasih makan mayit. Ada doa tuh. Ya belum ini belum kita belum ngomong aja. Belum ngomongin ada ya. Setelah itu kan mayit sudah ditidurin. Lalu yang tadi kan sudah tiduran ya. Yang bulat-bulat tadi taruh, maksudnya buat keganjel. Yang kotak tadi buat di kepala itu buat keganjel maksudnya. Jadi kepala agak tinggi sedikit. Jadi kepala agak tinggi, nanti ditaruh tuh 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi maksudnya biar enggak jatuh begitu. Gitu. Lalu baru mulai ditutup. Nah sebelum ditutup dengan apa namanya paman, ya maka sunnah diazani. Ya, ini bukan bercanda ini. Memang banyak yang nolak. Gak usah diazanin lah, gak ada dalam Rasulullah. Ngajinya belum nyampe. Riwayat Ibnu Hibban ini. Riwayatnya Ibnu Hibban. Jadi kalau ada yang wafat diazanin diinformasi. Sama halnya kalau orang mau pergi jauh. Orang kalau mau pergi jauh, mau haji, mau umroh, mau pulang kampung, sunnah adzan. Kita mau pulang kampung nih, adzan dulu, sunnah. Begitu. Iya, ya kalau main harus sendiri mainnya. Kalau kita pulang kampung kita sunnah adzan. Kalau kita ketawa itu. Kalau kita bisa sendiri kan begitu. Kalau nggak bisa sendiri pakai orang. Pak Gun, tolong ya azanin saya gitu. Karena mau melakukan safar, mau melakukan perjalanan. Begitu juga orang yang meninggal, orang yang mati, orang yang sudah wafat, itu juga mau melakukan perjalanan. Perjalanan dari dunia menuju alam barzakh, alam panjang luar biasa. Azanin, biar agak nyasar. Begitu. Maka mau diirin. Kalau bapak nih, saya diajarkan guru saya, Mbah Memi. Kalau kita lagi tersesat di gunung di mana, itu adzan, pasti ketemu jalan. Pasti ketemu jalan. Ini adzan, Allahu Akbar, adzan dan qomat tapi ya.
Azannya jangan azan yang ceria. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak boleh, jangan begitu. Nggak pas. Pakai lagunya Sobat, Sika. Enggak, ada yang meninggal itu. Pakai lagu Sobat, lagu Sika. Yang dimana meringis lagunya. Bahwasanya kita akan berpisah nih sama orang. Contohnya gimana? Kalau enak, dengerin aja gitu ya. Kalau nggak enak, contohnya begini. Saya mau diajarin dulu begini sama ahli qiraat. Ini orang meninggal atau orang mau pergi azan, orang mau pergi safar, baik aja atau umroh. Azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu udah ngerti tuh, kita mau berpisah nih. Iya. Kalau lagunya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini mau sholat. Begitu. Jadi letakkan lagunya yang sesuai. Gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini mau apa tuh rasanya? Mau ini orang mau pergi jauh nih, mau melaksanakan safar, termasuk orang meninggal. Azan dari iqamah, tapi bukan berarti wajib ini, sunnah aja. Dan sunnahnya juga sebagian bagi pendapat mazhab Imam Syafi'i saja. Imam yang lain enggak. Di mana azannya? Boleh di dalam kuburannya atau di atas, nggak mesti dalam kuburan. Ini mah maksa. Di kupingnya. Yang di kupingnya. Ngapain? Jadi katanya waktu bayi begitu ntar meninggal ini. Tahunya begitu ya. Itu mah. Yang dia, nih, kalau yang di bawah nggak pada bisa azan, yang di atas. Silakan di atas nggak apa-apa. Ini mah disumet. Lu aja ngatas turun. Mentang-mentang dia bisa gitu ya. Turun. Yang kagak bisa naik ke atas. Salah, udah di atas aja. Saya juga riskan tuh anaknya Adit karena sambil nangis kan. Ini kan kalau di bawah kan jatuhin itu saya. Iya. Nggak perlu apa namanya? Ya nggak perlu di kuping-kupingnya amat. Iya. Ya, gitu ya. Azan dan iqamah. Lalu tutup. Setelah azan ditutup dengan papan, lahannya tuh kayak tadi gitu, itu sebagai papan atau kaca kupingnya ditutup. Ya. Setelah ditutup dengan papan sempurna, sebisa mungkin ditutup lagi kalau bisa pakai tikar. Tikernya tiker yang bisa anyur. Yang dari ada tikar dari eceng gondok atau daun. Dedaunan seperti daun pisang, boleh nggak apa-apa. Tutup. Maksudnya memastikan jarak. Ulangi. Campuran pertama Bismillahirrahmanirrahim. Campuran pertama. Nyampul yang kedua. Maksudnya campuran kedua itu buat menguruk yang kedua. Karena urutan kedua. Yang kedua Bismillahi wa fiha nu'idukum. Nah, campuran yang ketiga Bismillahi wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, jadi Bismillahi minha khalaqnahum satu. Bismillahi wa fiha nu'idukum campuran kedua. Campuran ketiga wa Bismillahi wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Diulang begitu. Kan harus tiga kan balik ke satu. Bismillahi minha khalaqnahum. Yang kedua Bismillahi wa fiha nu'idukum. Yang ketiga wa Bismillahi wa minha nukhrijukum. Balik lagi. Bismillahi minha khalaqnahum wa Bismillahi wa fiha nu'idukum wa Bismillahi wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Terus sampai penuh. Doanya begitu. Jadi satu campuran ada, dua campuran ada, tiga campuran ada. Itu udah begitu apa belum kita? Aduh, ini gimana nih ngumpulin orang sebarang itu orang apa kucing? Ya, jadi campuran pertama Bismillahi minha khalaqnahum wa Bismillahi wa fiha nu'idukum wa Bismillahi wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini harusnya kalau orang yang di kuburan harus sudah melotot gitu ya. Kalau kita kan cari orang buat ngubur itu yang kuat doang, tapi ilmu kosong. Mudah-mudahan diampun ya. Udah.
Terus seperti itu. Setelah penuh, ya, setelah penuh, ratain dulu. Rata itu udah rata, diratain, lalu digundukin sedikit aja, sekiranya 1 jengkal aja, digundukin sedikit dulu. Jadi ini ratain dulu, sudah rata, diinjak, lalu naikin sedikit, gundukin begitu. Sunnah itu, digundukin sunnah, ya. Lalu kasih nisan itu kayunya di kepalanya, nih. Mawar. Bahkan kata Imam Nawawi kalau pakai air mawar yang berbau itu hukumnya makruh. Pakai air biasa aja, siram dari kepala, sampai kaki. Kalau masih ada dari kaki balikin ke kepala. Terus begitu disiram pakai air biasa dari kaki. Kalau bisa dibuat 3 kali. Jadi kalau ya ini segini misalkan ya, gimana caranya biar pas 3? 1, 2, 3 ke bawah, gitu ya. Jadi kayak sa'i, 1 ke bawah, yang kedua ke atas, yang ketiga dari atas lagi ke bawah. Salah semua. Iya salah. Dari atas tuh angkat. Ya, dibikin 3. Sambil baca doa nyiram itu. Sambil baca Saqallahu, ayo. Sarahu Sobibar rahmati Waridwan. Saqallahu Sarahu Sobibar rahmati Waridwan. Doanya begitu, sambil nyiram. Nyiram dan siram-siram aja. Didoain kagak? Kalau nggak didoain kagak disiram. Doain, itu doanya. Saqahullahu sarrahu sobibar rahmati waridwan. Dah. Selanjutnya ditaruh pelepah kurma, potongin pelepah kurma, potong, jebret, taruh pelepah kurma, tancapin sampai kering tuh kurma, baru diangkat lagi. Di Mekah dan di Madinah. Di Indonesia nggak ketemu kurma siapa? Kurma siapa? Kalau nggak ada, ini namanya qiyasul aulawi, pakai bunga 7 rupa. Walaupun cuma 2, putih sama merah tuh, pakai itu sama kiasnya kepada pohon kurma. Begitu, pakein. Nanti setelah itu kalau bisa ditanamin apa gitu, di pinggirannya, gitu, jangan di tengahnya. Di pinggiran tanamin pola kamboja atau apa gitu, biar adem dengan gitu. Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oke, sudah ditebang, ditancepin, nanti daun-daunan itu selama masih hijau dia astaghfirullah, beristighfar. Kembang-kembang yang merah sama putih itu kalau kita taruh selama masih selama masih segar, dia istighfar kepada kita. Lalu doa lagi. Nah, mulai doa Bismillahi Allahumma Kafil ardo. Bismillahi Allahumma Abduka Hada Aqwarada ilaika Faraf bihi Warhamhu Allahumma Kafil ardo Anjabaihi Ya Arhamar Rahimin. Yang dibaca sama Rasulullah ketika nebangin pohon kurma buat orang. Jadi menghafalnya ini belum hafal. Nah, setelah dikubur, ditaburin bunga, lalu dibacain talqin. Nah, ajaran Rasul juga, Siti Fatimah yang pertama kali ditalqin. Ajaran Rasul. Ini cuma cara talqin yang benar. Lalu talqin mayit. Ini Nabi yang ajarin nih talqinnya nih. Talqin ini diajarin sama Nabi Muhammad SAW. Diajarin sama Rasulullah untuk talqin mayit kepada Abi Umamah yang talqin. Atau jongkok, nongkrong itu jongkok, duduk atau jongkok, sendalnya dibuka. Atau yang semua juga kalau bisa sendalnya dibuka, masuk kubur itu sendalnya dibuka, dibuka, lalu duduk
persis lempeng di kepala. Kepalanya si mayit yang baca talqin, duduk lempeng di lempengan kepala. Lalu yang baca menghadap timur. Nah kalau saya ini kepalanya nih, saya menghadapnya ke sono, begitu. Saya menghadapnya ke sono. Berarti saya membelakangi kiblat. Kenapa? Jadi ini terus saya berhadapan-hadapan nih Pak. Mayit kan menghadapnya ke arah kiblat, saya menghadapnya ke arah timur. Nanti berhadapan-hadapan dengan saya nih mayit, begitu. Sedangkan yang enggak baca talqin, yang dengerin talqin, muter, berkeliling, mengelilingi kuburan dalam radius dekat. Tapi tidak jongkok, harus berdiri. Sunnahnya berdiri. Jadi yang jongkok itu siapa? Yang duduk itu yang baca talqin. Yang lain pada berdiri, posisinya muter. Jangan mencari-cari, puterin kuburan. Nah, setelah ditalqin, lalu sudah selesai talqinnya, mau baca doa, baru ngomong tuh yang punya talqin, yang baca talqin, ayo mau duduk, mau baca doa, duduk. Baru yang berdiri duduk. Begitu caranya. Kita gimana? Kita kalau nanti Duduk semuanya. kasih jongkok, duduk, kalau udah berdoa baru diri. Lah, ceritanya kebalik. Yang talqin duduk, yang nalqin, yang baca talqinnya, misalkan siapa? Muhammad, nalqin duduk nih. Maka yang lain pada berdiri mundur, menghubungi mayit itu, muter. Nanti kalau talqinnya sudah selesai, baca doa, maka sebelum baca doa, ayo duduk baca doa, baru pada duduk. Begitu yang benar. Ya, nah kalau ditalqin, mohon maaf, kalau nalqin nanti kan nyebut nama. Misalkan Asman bin, misalkan bapaknya Hasan, Asman bin Hasan. Jangan Hasannya dibawa, tapi nama ibunya. Yang sunnah itu dibaca, kalau itu ibunya. Misalkan ya Asman bin Maryam. Binti. Ya bin Maryam. Bukan binti. Binti kan cewek. Bin Maryam. Jadi yang dilihat itu emaknya. Yang dilihat itu emaknya. Maka saking kalau kita udah tahu ini orang emaknya siapa, binti Siti Hawa, bin si Hawa, gitu aja. Masya Allah. Saking kita suruh nyebut nama orang. Nanti coba mohon maaf ya, bapak kalau ke bank ditanya bapak apa ibunya? Ibu kandung. Makanya main di bank yang di empang terus, potong terus. Ini bukan rekening. Tinggalin satu-satu, mulai meninggalkan kuburan dengan rapi, dengan baik, dengan tenang. Nah, ada kesunahan lagi sebenarnya, ada kesunahan lagi di nisannya, mau izinnya. Di nisan itu dia tancap pertama itu kalau bisa jangan pakai nama, gitu. Sunnah. Tapi kalau pakai namanya silakan, nggak apa-apa. Terus di batu nisan kan kalau kita beli namanya apa ya? Ya sebenarnya nggak nama, gitu ya. Kalau ikutin adatnya apa Rasulullah SAW. Coba lihat di makam Allah semua cuma batu doang. Kalau ini ada kuburan gitu, nggak pakai apa-apa. Gitu. Kalau kita kan mewah banget ya, udah gitu pakai marmer lagi, diukir. Gitu. Dah, habis ini nanti baru ada setelah nguburin. Habis nguburin apa yang kita kerjain nih? Kalau ceker kan habis nguburin itu pulang sultan pada makan. Ada makan kan? Benar kan ya? Yang ditinggal kan pada masak tuh. Kita pulang habis sultan makan. Benar nggak itu adatnya Rasul? Awas kalau salah harus tinggalin ya. Kalau salah siap tinggalin apa enggak? Kalau ternyata salah kok ini nggak ada nih, siap nggak tinggalin? Ya kalau nggak siap ngapain ngaji? Iya benar nggak? Nah, gitu. Kalau nggak siap ngapain ngaji, nggak usah ngaji kalau menurut saya kan gitu. Jadi di masalah nanti kan gitu. Tapi kan sesuatu itu udah ngajarin belum kata Rasulullah? Udah diajarin. Udah siapa? Bagus. Cuma emang dia bandel gitu. Pengennya kalau nguburin malam gitu. Karena capek. Baik, sebentar itu ya.